Shalom, selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Bu Liana, Mbak Putri dan Mas Mikel di sekolah minggu online. Iya, anak-anak tetap semangat ngikutin sekolah minggu online ya Mbak Putri ya. Ya, dan untuk lebih semangat yuk kita mau bangkit berdiri, kita mau nyanyi satu pujian. Pujiannya apa Mbak Putri? Biarpun gunung-gunung beranjak. Yuk, anak-anak ikuti gerakan Bu Liana dan Mbak Putri ya. Oke. Dan anak-anak di rumah, Mbak Putri mau ngajak untuk berdoa. Oh iya, yuk. Oke anak-anak, siapkan hati kita lipat tangan, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Allah Bapa yang Maha Kudus, mengucap syukur kepadamu pada pagi hari ini kami dapat bersekolah minggu kembali Tuhan, meskipun kami belum bisa bersekolah minggu secara tatap muka Tuhan. Tuhan, berkati kami Tuhan dalam mengikuti sekolah minggu ini Tuhan, dan jikalau nanti kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati hati kami, berkati telinga kami, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang pada saat ini belum bisa mengikuti sekolah minggu, lawatlah mereka Tuhan, jenguklah mereka seperti Engkau menjenguk kami, Engkau melawat kami semua yang ada di rumah kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami serahkan doa ini. Haleluya, amin. Amin. Oke, anak-anak masih tetap semangat ya. Masih dong Bu Liana. Iya, yuk biar lebih semangat kita nyanyi lagi Mbak Putri. Oh, lagu apa Bu Liana? Kita mau nyanyi Kasih Yesus. Oh iya, Kasih Yesus yang indah itu. Tuh. Oke, anak-anak kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu Kasih Yesus Indah. Lebih indah dari bintang
kasih Yesus sungguh indah ya Mbak Putri ya. Betul sekali. Kasih Yesus indah seperti ya saat ini kita diberikan nafas hidup. Iya, kita diberkati hari lepas hari dan bulan demi bulan. Iya. Oh, ingat Bu Liana. Bu Liana tadi menyebutkan bulan demi bulan. Kasih Yesus juga nyata untuk teman-teman kita yang berulang tahun di bulan September ini, Bu Liana. Oh iya, kita hari ini mau merayakan ulang tahun beberapa teman kita ya Mbak Putri betul. Ya. Di antaranya siapa tuh Mbak Putri? Ada Leta, Aleta, ada Jojo Josephine. Iya. Ada Prama dan Praska. Iya. Terus ada Cantika. Betul. Terus ada lagi ada Rara. Ada Cinta Teona. Iya. Ada lagi Drio. Iya, betul. Terus ada Andrew. Ada Misya. Oh iya. Misya, betul. Dan Bu Liana, sekolah minggu kan ada guru-gurunya juga nih. Nah, guru-guru sekolah minggu juga ada yang berulang tahun di bulan September ini. Ada ya Mbak Putri ya? Oh, di antaranya siapa tuh? Ada Mas Matthew. Ada Bu Nur Eko. Terus ada Bu Rusi Yosafat. Iya, Bu Ardi Wahyu. Oh iya. Terus ada lagi ya? Bu Nike. Iya. Loh, kenapa tiba-tiba ada Bu Nike? Lah, nggak tahu. Tadi nama Bu Nika disebut? Iya, disebutin karena kan kita lagi nyebutin teman-teman kita dan guru sekolah minggu kita yang berulang tahun di bulan September ini ya Mbak Putri. Ya, salah satunya Bu Nika sih memang. Iya. Tapi kenapa yang muncul hanya Bu Nika ya? Ya kan Bu Nika mewakili yang lain ya. Yang disebutkan Bu Nika langsung Bu Nika di sini. Bu Nika ulang tahun. Pasti Bu Nika dapat hadiah ya. Tenang Bu Nika. Bu Nika dapat hadiah, tenang. Asik. Istimewa Bu Nika hadiahnya. Boleh buat Bu diminta Nika sekarang? nih, buat Bu Nika nih, Bu Liana mau kasih 2 hadiah. Ada 2 hadiah. Tuh kan, spesial banget kan Bu Yes, Nika? yes. Hadiah yang pertama nih Mbak Putri nih ya. Ini dulu sebentar ya. Iya. Nah, yang pertama nih. Itu. Iya nih ya. Iya, Bu Nika dapat ini nih. Oke. Souvenir dan anak-anak di rumah juga akan dapat ini nanti lewat guru sekolah minggu masing-masing ya. Terus yang kedua Yang nih. kedua, Yang yes. kedua ya. Bu Apa nih? Nika hari ini membagikan cerita buat anak-anak di rumah. Oh, hadiahnya yang kedua, Bu Nika harus berbagi cerita sama anak-anak di rumah. Betul. Oke sip. Siapa takut? Berarti sudah mendapatkan hadiah, terus Iya. akhirnya berbagi juga sama iya. anak-anak di rumah. Siapa takut? Wah, siap ya berarti ya anak-anak mau dengerin cerita lewat Bu Nika ya. Iya. Nah, oke lah Bu Nika. Ya. Oke anak-anak, untuk anak-anak yang berulang tahun di bulan September dan mungkin kalau ada beberapa anak yang belum kita sebutkan tadi ya Mbak Putri, itu tidak mengurangi sukacita dan sekarang kita mau nyanyi lagu selamat ulang tahun buat anak-anak yang berulang tahun ya Mbak Putri ya. Kita nyanyi bersama-sama ya anak-anak. Iya, yuk. Kita akan doakan
Mbak Putri, Bu Liana. Bu Nike mewakili anak-anak yang di rumah dan bu guru sekolah minggu yang ulang tahun di bulan September. Iya. Nah, sebagai hadiah yang tadi sudah, Iya. Bu Nike harus menerima tantangan dong untuk berbagi cerita dengan anak-anak di minggu pagi hari ini. Nah, sebelum Bu Nike cerita nih, Bu Nike mau tanya dulu. Kebetulan nih, Bu Liana kan minggu lalu yang bertugas menyampaikan cerita ya ke anak-anak. Pasti masih inget dong cerita minggu lalu. Apa Ya, coba? cerita minggu lalu tuh ya, diceritakan kalau Musa membawa bangsa Israel keluar di Mara dan Elim menuju padang gurun Sin, Bu Nike. Yes, betul sekali. Jadi Musa membawa bangsa Israel ke Mara, Iya. ke gurun Sin, untuk ke padang gurun Sin Iya, ya. betul. Nah, sekarang Bu Nike tanya deh sama Mbak Putri gantian. Kira-kira di sana itu bangsa Israel mengeluh apa coba? Yang Mbak Putri ingat, Bu Nike, waktu itu bangsa Israel mengeluh mereka kehabisan bahan makanan. Dan selain itu mereka juga mengeluh pada saat mereka kehabisan minum. Terus mereka udah nemu air minum, tapi ternyata waktu mereka minum pahit rasanya. Airnya pahit ya. Airnya pahit. Nah, itulah. Dan ini bukan keluhan yang 1-2 kali ya. Sudah berbagai macam keluhan yang disampaikan bangsa Israel. Coba kalau anak-anak masih ingat ya, keluhan yang pertama waktu itu bangsa Israel barusan keluar dari tanah Mesir dan dia dikejar-kejar sama tentara Mesir. Dan di depannya terhampar luas Laut Kolsom atau Laut Tiberau. Itu yang pertama. Yang kedua yang tadi sudah disampaikan sama Mbak Putri. Di Mara saat mereka kehabisan minum selama 3 hari dan ditemukan yang ada air pahit. Ya. Terus yang ketiga di padang gurun Sin ya Bu ya. Iya. Bener ya? Betul. Nah, itu mereka kehabisan perbekalan makanan. Nah, mereka mengeluh lagi. Nah, sekarang Bu Nike mau tanya sama Mas Mikel nih. Mas Mikel, kira-kira nih yang keempat keluhannya apa lagi coba? Yang keempat itu keluhannya tuh bangsa Israel itu kehabisan bekal makanan dan minuman. Dan mereka tuh nggak menemukan sumber lain loh, jadi mereka tuh terus mengeluh gitu. Ah, ya benar nih. Memang nih bangsa Israel hobi sekali mengeluh ya, apalagi yang menyangkut dengan makanan dan minuman. Jadi tuh bangsa Israel yang dipikirkan hanya masalah perut. Ya, nanti kehabisan makanan mengeluh, kehabisan minuman mengeluh. Jadi hari-harinya tuh mengeluh dan mengeluh. Nah, ngomong-ngomong tentang mengeluh nih, Bu Nike punya cerita. Ada Bu? ceritanya? Bawa cerita hari ini? Apa Bu? Mau tahu? Mau tahu? Mau. Yuk. Tapi kita aja ya, biar lebih santai. Yuk. Oke. Ayo Mas Mas Mikel, Mikel, iya. ikut dong. Oke. Nah, kita duduk ya. Nah, Bu Liana, Mbak Putri, dan Mas Mikel, hari ini Bu Nike mau menceritakan tentang seekor keledai. Oh, Tahu keledai? Kedelai. Kok kedelai? Keledai. Kok salah denger ya? Keledai. Tahu ya keledai ya? Oh, Iya, Bu. Susu. tahu. Kok Tahu kan? susu? Sama ya Mas Mikel? Iya. Tempe Bu. Tempe tempe? dibuat susu dan tempe. Bukan, itu kedelai. Bu Nike bilang keledai ya. Keledai dan kedelai itu berbeda, Bu Liana, Mas Mikel. Oh, beda ya? Beda, Cuma kan? hurufnya sama? Hurufnya sama nih, tapi beda. Kalau keledai itu binatang ya, Mbak Putri. Keledai itu loh, Bu Liana, yang bentuknya kayak kuda itu loh, tapi yang lebih kecil. Oh, Dan kuda telinganya kecil. berdiri. Kelinci. Aduh, kok kelinci? Bukan, keledai. Aduh, sekarang Bu Nike pakai gambar aja deh ya, biar anak-anak juga ngerti ya, nggak bingung. Nih, Bu Nike bawa, nah kira-kira gambarnya seperti ini nih. Ah, Oh, iya, diceritakan ada seekor keledai yang kerja di rumah Pak Tani. Tugasnya membawa buah dan sayur. Coba, anak-anak pasti suka buah dan sayur ya. Ya, iyalah Bu, jelas Seger. kan baunya wangi ya Wih, kalau wangi. buahnya matang ya Bu ya. Aromanya, Nah, tapi nih keledai punya sifat yang nggak bagus. Dia suka sekali mengeluh.
Dia mengeluh, dia harus bangun pagi setiap hari dan dia harus mengangkat beban setiap hari. Dan si keledai ini merasa bahwa beban yang diangkutnya itu, buah dan sayur itu, terasa semakin hari semakin berat. Itu perasaan keledai. Padahal Pak Tani ini enggak pernah loh menambahkan bebannya. Sayur dan buah yang harus diangkut sama keledai ini tetap sama setiap hari. Coba kira-kira kenapa ya si keledai ini merasa tambah berat saja pekerjaannya? Ya mungkin keledainya itu sudah capek Bu Nike, setiap hari harus membawa buah sayur dari rumah Pak Tani ke pasar. Setiap hari seperti itu terus, jadinya dia merasa capek badannya, mungkin pegel-pegel juga. Gitu Iya Bu sih, Nike. tapi bukan itu Bu Liana. Pak Taninya ikut naik, Bu. Ah, enggak sih. Enggak. Oh, enggak. Keledainya cuma bawa buah sama sayur. Pak Tani jalan di sebelah keledai. Coba kira-kira Mbak Putri punya jawaban apa? Kalau menurut Mbak Putri, karena keledai ini suka mengeluh. Kayak tadi kan Bu Nike juga sudah menjelaskan kalau si keledai ini suka mengeluh. Oh, Iya kan? iya benar. Ini ya, jadi pekerjaan segampang apapun, seringan apapun, tapi kalau dikerjakannya dengan mengeluh, itu akan semakin berat. Sama dengan si keledai ini, padahal Pak Tani nggak pernah kan menambahkan bebannya. Nah, semakin hari Pak Tani juga jengkel sama si keledai ini yang suka mengeluh. Padahal Pak Tani sebagai pemilik itu sudah memberikan yang terbaik loh. Makanan selalu dicukupi. Nggak pernah tuh keledai ini kekurangan makanan. Terus kandangnya selalu bersih. Nah, coba sudah diberikan yang baik tapi si keledai ini masih mengeluh. Karena jengkel, Pak Tani ini akhirnya ingin menjual. Ya, dan kebetulan ada temannya si tukang kulit yang membutuhkan keledai. Hei bro, aku mau jual keledai. Ah, kebetulan aku juga butuh keledai untuk mengangkut kulit-kulit ini. Tapi keledaiku suka mengeluh. Ah, sudah nggak apa-apa. Yang penting keledai. Aku butuh keledai. Nah, akhirnya terjadi kesepakatan antara Pak Tani dan si tukang kulit. Ya, si tukang kulit mendapatkan keledai, membeli keledainya, dan Pak Tani menerima uangnya. Ya, tahu tidak? Sampai rumah, ya si keledai nggak dikasih kesempatan untuk istirahat. Dia langsung suruh bekerja mengangkut kulit-kulit binatang. Wah, bisa dibayangkan kan? Kalau tadi yang diangkut buah dan sayur. Wangi, Bu. Kulit itu baunya? Ini ya, si keledai mengeluh lagi. Aduh, dari tahu gini, tadi aku mending di tempat Pak Tani yang diangkut buah dan sayur yang aromanya wangi. Dan ini yang harus diangkut kulit binatang. Sudah berat dan baunya busuk sekali. Nah, kan akhirnya apa? Mengeluh lagi. Ya, karena mengeluh itu pekerjaan keledai di tukang kulit jadi kacau, jadi berantakan. Ya, Dia nggak melaksanakan tugasnya gitu Bu? iya, nggak melaksanakan tugasnya dengan baik. Yang harusnya mengangkut banyak, karena mengeluh itu dan berat, dia harus mengangkutnya sedikit, akhirnya kan berantakan. Si tukang kulit ini marah lagi. Akhirnya apa? Dia juga ingin berniat menjual. Akhirnya dijual juga nih keledai ini. Tahu tidak siapa yang beli? Siapa, Bu? Yang beli penambang. Seorang penambang batu bara. Bu, batu bara, batu yang ada baranya Bu. Kok batu yang ada bara? Kata batu bara. Bukan itu, Bu Liana. Batu bara itu batu, memang bentuknya batu, tapi warnanya hitam kan, Bu? Iya bener. Dan kotor. Arang. Bukan, batu bara. Lagi deh, Bu Nike punya gambarnya. Tuh.
Oh, Ini kayak batu bara. gitu. Ya tuh. Kan kotor ya, yang pegang aja kotor tangannya. Tangannya sampai hitam ya, Bu ya? Oh. Nah, ini kira-kira gambar batu bara seperti ini ya anak-anak ya. Nah, Bu Nika lanjutkan. Ini benar-benar dia akhirnya bekerja, keledai ini bekerja sama penambang batu bara. Dan sudah bisa dibayangkan, pekerjaannya semakin berat. Dia harus masuk ke tambang yang gelap dan kotor. Dan gawatnya, kalau si keledai ini tidak melakukan tugasnya dengan baik, dia akan dicambuk. Oh, Pasti sakit. Padahal lebih enak tadi ya Bu ya. Makanya, Waktu di Awal. tukang tani ya. iya, makanya kita belajar dari si keledai ini. Karena dia mengeluh, ini berakibat tidak baik sama si keledai. Sendiri ya. Tadinya sudah enak-enak di tukang Buah. petani itu ya, terus dia harus ke tukang kulit, apalagi yang terakhir dia harus menderita karena harus dicambuk jika dia tidak melakukan tugasnya dengan baik. Nah, anak-anak yang di rumah kita belajar dari keledai. Ya, Bu Nike mengingatkan deh sama anak-anak yang di rumah yang masih suka mengeluh nih, yang suka marah-marah, yang suka ngambek. Mulai sekarang jangan deh. Ya, kita kan tadi sudah belajar dari keledai yang tadi. Karena mengeluh, kita rugi sendiri. Ya, kita merasakan kerugian untuk diri sendiri. Apalagi sekarang nih, di masa seperti ini, di masa pandemi, anak-anak di rumah masih belum boleh pergi kemana-mana. Belum boleh sekolah tatap muka. Di rumah terus ya, Bu? Iya, di rumah terus. Nggak boleh sekolah minggu, belum boleh sekolah minggu tatap muka. Dan kegiatannya benar-benar dibatasi hanya di dalam rumah. Ya, pasti anak-anak, sebagian dari anak-anak ada yang merasa bosan. Kalau sudah bosan mereka akan marah, ngambek, akan mengeluh. Ya, padahal kita semua sayang ya sama anak-anak. Kenapa anak-anak tidak boleh beraktivitas terlalu banyak di luar? Karena untuk mencegah penularan virus corona atau COVID-19. Nah, selain itu, kalau kita mengeluh-mengeluh terus, yang sedih siapa? Mama, papa. Ya kan? Iya, betul. Dan satu lagi nih, Tuhan Yesus juga sedih kalau melihat anak-anak itu mengeluh, suka marah-marah, suka ngambek. Seperti yang tadi, ya, di depan Bu Nika sudah tanya tentang cerita-cerita yang minggu lalu tentang bangsa Israel yang selalu mengeluh, yang selalu marah-marah. Sekarang dipikir-pikir, Tuhan itu kurang apa? Tuhan itu sudah menjaga bangsa Israel, sudah menyediakan semua kebutuhan bangsa Israel. Tuhan itu tidak pernah sedetik pun meninggalkan bangsa Israel. Buktinya, ya, bangsa Israel itu kan seperti yang diceritakan Bu Liana yang minggu lalu, bangsa Israel itu harus melewati padang gurun ya. Nah, seperti kita tahu, padang gurun itu kalau siang panas sekali, kalau malam dingin. Nah, Tuhan menyertai bangsa Israel dengan tiang api dan tiang awan. Tiang awan itu pada waktu siang untuk melindungi bangsa Israel dari panas matahari. Dan kalau tiang api itu untuk memberikan cahaya, menerangi gelapnya malam dan memberi kehangatan untuk bangsa Israel. Dan satu lagi, tiang api itu melindungi bangsa Israel dari serangan binatang buas. Coba, kurang apa coba Tuhan terhadap bangsa Israel? Tapi ya karena bangsa Israel kurang berterima kasih. Jadi yang ada cuman mengeluh, marah. Nggak bersyukur ya, Bu ya? Iya, nggak bersyukur banget. Nah, Bu Nika juga ingatkan nih untuk anak-anak di rumah, ya lebih banyak bersyukur. Terutama apalagi nih, contoh lagi nih, misalnya nih, Mama masak nggak sesuai selera, Adek pengen ini kok Mama masaknya itu
terus marah deh, ngambek nggak mau makan. Yang rugi siapa? Kalau lapar, perutnya sakit, yang rugi kan diri sendiri ya Bu. Iya. Mama papa pasti sedih. Mama sudah capek-capek masak, anak tersayangnya nggak mau makan. Ya kita belajar bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan berikan untuk kita. Ya, karena tidak ada mama papa yang tidak sayang anaknya. Ya toh, apalagi Tuhan Yesus sangat sayang kepada kita ya, dan kita harus tetap setia kepada Tuhan Yesus. Amin. Gitu Bu, Mbak Putri dan Mas Mike. Ya, terima kasih Bu Nike. Tuh anak-anak udah dengerin cerita Bu Nike tadi ya. Jadi kita sebaiknya tidak selalu mengeluh, dan yang lebih penting kita harus selalu mengucap syukur apapun keadaan kita. Betul Bu Diana. Terus kalau misalkan nih sampai sekarang masih ada yang suka mengeluh, ayo kita semua, bukan hanya anak-anak di rumah tapi kita semua di sini, Bu Diana, Bu Nike, Mas Mikal dan Mbak Putri, kita belajar untuk tidak mengeluh. Iya, yuk sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan, kita sekarang mau persembahannya anak-anak ya. Iya, kita mau nyanyi satu lagu. Silakan Mas Mikel. Kita nyanyi lagu apa Mbak Putri? Segala puji syukur. Oke, kita mau nyanyi satu lagu Segala Puji Syukur. Terus kita tadi juga sudah persembahan. Sekarang saatnya kita doa syafaat. Anak-anak di rumah sudah siap untuk doa syafaat? Kita mau doa syafaat yang dipimpin oleh Bu Liana. Oke, mari anak-anak kita mau berdoa. Silakan ambil sikap doanya. Tangan dilipat, mata dipejamkan, kepala ditundukkan. Bu Liana pimpin. Sungguh mengucap syukur ya Tuhan buat kasih setia Tuhan yang senantiasa ada buat kami. Lebih-lebih di hari ini Tuhan, karena Tuhan sudah berikan firman kepada kami
Mampukan kami ya Tuhan menjadi anak-anak yang tidak selalu mengeluh, dan mampukan kami menjadi anak-anak yang selalu bersyukur apapun keadaan yang kami terima. Tuhan Yesus, pada ibadah ini kami juga mengingat untuk teman-teman kami yang berulang tahun di bulan September ini Tuhan, mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan di tahun-tahun yang lalu, dan kiranya Tuhan di tahun-tahun ke depan Tuhan senantiasa memberkati mereka dan doa terbaik selalu ada pada mereka Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga teringat untuk anak-anak yang sampai saat ini masih melakukan pembelajaran secara online ya Tuhan. Kiranya Tuhan tetap berikan kesehatan, Tuhan berikan semangat belajar, dan anak-anak boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh sukacita. Dan untuk orang tua yang mendampingi, kiranya Tuhan berikan roh kesabaran sehingga boleh mendampingi dan membimbing anak-anak tanpa rasa yang terbebani. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk orang tua yang bekerja untuk kami Tuhan, kiranya Tuhan memberkati setiap pekerjaan mereka Tuhan, sehingga boleh untuk mencukupi kebutuhan kami anak-anaknya. Tuhan Yesus, kami masih berdoa untuk pandemi COVID-19 yang sampai saat ini masih terjadi di bumi kami Tuhan Indonesia dan di kota kami Cilacap. Kiranya Tuhan, kalau Tuhan mengizinkan pandemi ini terjadi, kiranya Tuhan juga mengizinkan pandemi ini boleh berlalu Tuhan. Kiranya para ahli Tuhan berkati sehingga boleh menemukan obat-obatan dan vaksin sehingga pandemi ini boleh cepat berlalu ya Tuhan. Tuhan, kalau pada ibadah ini kami juga mempersembahkan sebagian berkat yang sudah Tuhan berikan lewat orang tua kami Tuhan. Kiranya Tuhan suci kuduskan persembahan kami. Kiranya persembahan kami boleh untuk memperluas pelayanan di gerejamu ini Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan, kami mau serahkan seluruh aktivitas kami untuk sepanjang hari ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ini doa kami, doa ini kami alaskan hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke Mbak Putri, kita sudah hampir mengakhiri ibadah kita hari ini ya. Iya, tapi tenang aja Bu Liana, minggu depan masih ada sekolah minggu juga. Iya, berarti teman-teman, anak-anak di rumah tetap siap ya di hari Minggu besok. Jangan lupa jam 9 ya Mbak Putri. Iya, betul. Iya. Nah, sebelum kita nyanyi lagu terakhir Bu Liana, kita mau menerima berkat dari Tuhan yang nanti disampaikan oleh Ibu Pendeta Krisma. Iya. Tapi anak-anak, sebelumnya kita bangkit berdiri dulu. Ya, Ayo kita berdiri. jangan lupa nanti setelah selesai berkat kita mau nyanyi satu lagu ya Mbak Putri Ya, ya. betul. Dan lagunya apa judulnya Mbak Putri? Lagunya Setialah. Oke, Oke. yuk. Sekarang kita menerima berkat dulu. Anakku semua, ibadah anak online hari ini sudah berakhir. Anak-anak sudah mendengarkan firman Tuhan, resapilah, hayatilah, dan lakukanlah dalam kehidupan sehari-hari, dan terimalah berkatnya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih dari Yesus Kristus, dan penyertaan dari Roh Kudus, kiranya senantiasa menyertaimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin.